Selamat datang dan salam Equilibrium. Di video kali ini kita akan membahas kegiatan ekonomi, khususnya tentang konsumsi. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian konsumsi. Jadi, konsumsi adalah suatu tindakan di mana individu atau kelompok menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Secara sederhana, bisa kita katakan bahwa konsumsi adalah proses menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan konsumsi, misalnya membeli makanan dan minuman. Ini merupakan contoh kegiatan konsumsi yang paling dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian contoh konsumsi yang lain adalah membeli pakaian. Membeli pakaian untuk melindungi tubuh dan juga untuk memenuhi kebutuhan sosial. Lalu yang lainnya adalah menggunakan transportasi. Menggunakan kendaraan pribadi atau umum untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian contoh yang lainnya adalah menggunakan listrik dan air, yaitu merupakan contoh untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk keperluan sehari-hari. Ada juga contoh konsumsi yang lain, misalnya mengunjungi tempat hiburan atau berwisata, yaitu menghabiskan waktu luang untuk bersenang-senang dan mengurangi stres. Itu adalah beberapa contoh tindakan atau kegiatan konsumsi. Berikutnya adalah tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan. Jadi konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tujuan konsumsi yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Jadi konsumsi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan membeli barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kepuasan. Fungsi konsumsi yang berikutnya adalah untuk menunjukkan status sosial. Jadi konsumsi itu terkadang juga digunakan untuk menunjukkan status sosial atau kekayaan seseorang. Misalnya mengkonsumsi barang-barang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau barang-barang mewah. Berikutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang pertama adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin besar pula kemampuannya untuk mengkonsumsi. Orang yang mempunyai penghasilan yang tinggi, konsumsinya cenderung tinggi. Jadi konsumsi itu berbanding lurus dengan pendapatan. Faktor yang kedua adalah harga. Harga barang dan jasa akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. Semakin tinggi harga barang, semakin kurang kemampuan untuk mengkonsumsi. Sebaiknya semakin rendah harga barang, semakin banyak orang yang mampu untuk membeli barang tersebut. Yang berikutnya adalah preferensi atau selera konsumen. Selera dan minat individu akan mempengaruhi jenis barang dan jasa yang dikonsumsi. Jadi apa yang dikonsumsi juga tergantung dari minat atau tergantung dari apa yang sedang ngetren pada saat itu. Yang berikutnya adalah iklan. Iklan ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen dengan menciptakan kebutuhan baru atau mengubah persepsi tentang suatu produk. Jadi fungsi iklan di sini menarik perhatian konsumen, calon konsumen untuk mengkonsumsi
barang atau jasa tertentu. Dan yang berikutnya adalah sosial. Tekanan sosial dan pengaruh dari lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Ya, misalnya si A sudah punya barang ini, si B sudah punya barang ini. Ini akan mendorong orang lain untuk mempunyai barang yang sama dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan sosialnya. Yaitu adalah kecenderungan untuk mengkonsumsi berdasarkan lingkungan atau pengaruh dari lingkungan sekitar. Berikutnya, fungsi konsumsi dalam perekonomian. Ada dua, yaitu sebagai penggerak roda perekonomian dan sebagai penentu tingkat kesejahteraan. Jadi konsumsi itu dapat menggerakkan roda perekonomian. Konsumsi merupakan komponen penting dalam perekonomian karena mendorong produksi barang dan jasa. Tingginya konsumsi akan mendorong tingginya produksi. Jadi bisa menggerakkan roda perekonomian. Lalu konsumsi juga dapat menentukan tingkat kesejahteraan. Tingkat konsumsi masyarakat dapat menjadi indikator tingkat kesejahteraan suatu negara. Jika konsumsi di negara tersebut tinggi, artinya masyarakat yang ada di daerah atau negara tersebut memiliki kemampuan untuk membayar atau mengkonsumsi barang tersebut. Dia mempunyai daya beli, artinya masyarakat juga dapat dikatakan memiliki kesejahteraan karena dia mampu untuk mengkonsumsi barang tersebut. Berikutnya adalah beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mengelola konsumsi. Mengelola konsumsi secara bijaksana sangat penting untuk mencapai kesejahteraan finansial dan juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Ya, berikut ini beberapa strategi yang dapat Anda terapkan. Yang pertama adalah buat anggaran yang realistis. Itu maksudnya identifikasi pendapatan, catat semua sumber pendapatan Anda. Kemudian buat daftar pengeluaran, rinci semua pengeluaran, baik yang tetap seperti sewa atau tagihan, maupun yang sifatnya variabel, misalnya makanan, hiburan. Kemudian tetapkan skala prioritas. Tentukan mana yang menjadi kebutuhan utama dan mana yang masih bisa ditunda. Jangan lupa juga pantau pengeluaran. Bisa gunakan aplikasi atau catatan untuk melacak pengeluaran Anda secara teratur. Poin yang kedua di situ adalah belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan, barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan untuk bertahan hidup. Misalnya makan, pakaian, tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan. Sedangkan keinginan, barang atau jasa yang memberikan kepuasan tetapi tidak esensial. Misalnya jet-jet baru, liburan mewah, dan lain sebagainya. Dapat juga dilakukan dengan menunda pembelian impulsif. Berikan waktu untuk berpikir sebelum membeli sesuatu yang tidak direncanakan. Kemudian poin yang ketiga adalah cari alternatif yang lebih hemat. Cara ini dapat dilakukan dengan membandingkan harga. Sebelum membeli barang atau jasa, bandingkan harga di berbagai toko atau secara online. Bisa juga dengan membeli barang bekas, pertimbangan untuk membeli barang bekas yang masih berkualitas baik. Bisa juga dilakukan dengan membuat makanan sendiri, masak di rumah daripada sering makan di luar, yaitu secara ekonomis juga lebih hemat. Bisa memanfaatkan promosi, memanfaatkan diskon, voucher atau program loyalitas untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Poin yang keempat adalah hindari utang konsumtif. Utang konsumtif itu utang yang hanya untuk konsumtif saja, tidak untuk produktif. Bisa dilakukan dengan membayar tunai, sebisa mungkin bayar tunai untuk menghindari bunga dan biaya tambahan. Jika ada utang, lunasi.
Prioritaskan melunasi utang dengan bunga yang lebih tinggi. Jika punya kartu kredit, ya gunakan kartu kredit dengan bijak. Gunakan kartu kredit jika Anda yakin bisa melunasi tagihan setiap bulan. Yang kelima adalah hidup minimalis. Caranya singkirkan barang yang tidak terpakai, donasikan atau jual barang-barang yang tidak lagi digunakan, kurangi belanja impulsif, hindari godaan untuk membeli barang yang tidak benar-benar dibutuhkan, kemudian fokus pada pengalaman. Dan poin yang keenam adalah investasi untuk masa depan. Simpan uang secara teratur, alokasikan sebagian pendapatan untuk tabungan atau investasi. Rencanakan keuangan jangka panjang. Untuk jangka panjang saya harus punya apa atau saya harus punya dana berapa. Nah, itu penting untuk ditentukan. Demikian pembahasan mengenai kegiatan ekonomi, khususnya mengenai konsumsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.